sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Ya, tambal ban online, Pak. Ya. Aduh, salah. Enggak fokus. Makanya itu baru ada. Kemain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama kami di YouTube LSPI. Dimana pada hari ini saya senang banget karena kita ada di konten yang baru nih. Setelah kita berjumpa di Ngopi, terus juga di LSPI Podcast. Nah, sekarang kita ada di konten baru yaitu React Meme. Mengambil ibroh dari suatu meme. Jadi nanti kita di sini akan coba lihat nih yang di sosmed yang lagi rame meme-meme tentang apa nih. Dan tentunya meme-meme ini meme yang berkaitan dengan kepemudaan, terus juga permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, dan juga meme-meme yang tengah ramai di sosial media. Dan tentunya yang membuat saya senang di hari ini juga, di samping itu saya kedatangan gestar yang luar biasa nih. Gestar yang mana beliau juga adalah seorang pengamat meme di sosial media. Alhamdulillah sekarang kita kedatangan Iul. Iul, alhamdulillah. Sehat Mas Bro? Alhamdulillah. Gimana, udah siap nih buat kita buat nge-react meme nih? Siap. Jadi nanti kita akan tampilin meme-meme yang tengah ramai ini di masyarakat, di sosial media. Ya. Kan antum juga punya WhatsApp ya? Iya. Punya IG? Punya YouTube? Punya. Antum suka nonton video-video lucu? Suka, pastinya. Itu berarti cocok ya. Buat langsung aja ke meme yang pertama. Apa ini? Apa ini? Kunaon mah tulang tilung wae ngaladang Tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng. Asa jualan narkoba. Orang dagang teh nasi goreng, asa dagang narkoba. Jual nasi goreng kayak jual narkoba. Mus digerebek sarua neangan ke si beteung ya, neangan ke si beteung aing teh. Eta gede teu batina ge henteu, ayeuna kari-kari titah tutup jam 8 cik mikir. Sarua anu beurang oge komo nu beurang berkerumunan, lebih berkerumunan. Mana nasi goreng jam berapa buka nasi goreng? Ayeuna si jelema leutik. Jam 8 ya? Kumaha? Ieu teh apa nu dilaluhur nu leuwih palinter apa urang nu bodoh asal lieur ayeuna cenah majarkeun teh berkerumunan, nggak boleh berkerumunan, dagang dibatasi sampai jam 9. Mau ge berkerumun. Anu dagang sore, nu dagang beurang mah ngeunah batasan waktu, sok coba mikir anu dilaluhur mikir sarua neangan ke si beteung mun kitu mah ya nutup Kang, nutup. Ya artos 300.000. Kemudian aing nutup. Iya, itu betul ya. Aing mah ngalawan nutup. Meureunna ieu mah titah nutup bari jeung diobrak-abrik meta jatah hudud teh mah. Lieur kan otakna ge lieur. Otakna kupala lintar. Jelema teh blau. Aya tukang gojek kumaha? Biar teh. Hah? Biar sama ya. Nah, itu meme yang pertama. Jadi meme ini kayaknya mewakili atau ya di sini menggambarkan tukang nasi goreng gitu kan, yang bukannya cuma dari sore sampai dengan malam, cuman gara-gara ada kebijakan-kebijakan yang saat ini ada, ini gak terlalu apa-apa nih. Ya, karena ini kebijakan pemerintah gitu kan terkait dengan PPKM yang saat ini kemudian membatasi masyarakat untuk berdagang, tapi di sisi lain kan terus juga merek ya pusat-pusat perbelanjaan gitu ya, itu kemudian nggak dibatasi, tapi ini pedagang-pedagang kecil justru dibatasi. Gimana nih pendapat dia? Apakah sama juga kesal atau gimana nih? Sama, ini kesal karena menghadirkan kota masyarakat sendiri. Iya betul. Karena mereka juga butuh penghasilan gitu. Nah iya betul ya. Dan di sisi lain juga kalau antum misalkan datang
ke nasi goreng langganan antum. Tapi tiba-tiba nasi gorengnya tutup. Gimana tuh? Kesal Aduh, juga kan? kesal lah, sangat kesal. Nah kan itu juga sebenarnya ada kekesalan bukan hanya kepada pedagang, tapi juga kepada konsumen dan juga pelanggannya kan. Apalagi kalau udah lapar. Itu benar. Karena kalau ini masalah perut gak bisa ini ya. Iya. Nah itu di sisi lain kenapa? Harus ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah itu jangan Bersebelah pihak. Nah, bersebelah pihak. Jangan hanya cuma memikirkan orang-orang yang di atas. Karena orang-orang yang berduit kan tidak pernah merasakan bagaimana bingungnya kita mencari tukang nasi goreng yang murah. Iya, benar. Orang-orang yang berduit kan mereka cuma tinggal buka kulkas, terus ya makanan sudah terjamin gitu kan. Itu mungkin itu konten meme yang pertama. Jadi Anda kesal juga? Kesal. Oke, saya juga sama kesal. Konten yang kedua. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Ya, tambal ban online, Pak. Ya. Ini dari mana sumbernya? Ini mewakili apa namanya? Ya, semuanya di online kan di Covid ini, termasuk juga tambal ban. Cuman sebenarnya teman-teman ini juga masih kontroversial di sosial media. Baru saja tadi siang saya cek bahwa ternyata video ini potongan ternyata. Potongan ya? Iya. Antum juga kan pernah? Iya, pernah saya. Dan ternyata di sana di kalimat selanjutnya kan apa? Dibolehkan ya? Iya. Dibolehkan. Dibolehkan. Tapi bayangkan kalau kalau tambal ban emang online gimana? Tambal ban via Zoom. Kayak Google Meet. Bisa itu. Jadi nanti justru itu kemungkinan besar jadi tambal ban jadi banyak. Soalnya orang-orang yang di Zoom itu jadi kayak kursus kuliah khusus tambal ban gitu. Next. Bagus ini. Jangan pernah mengucapkan anak adalah harta yang tidak ternilai. Kenapa? Nanti dikenakan pajak. Bisa. Oh ya ini kemarin ya berarti nyinggung yang kemarin ya. Yang pajak. Yang pajak lagi kan? Iya. Sembako. Terus apa lagi? Oh. Sekolah. Ibu-ibu melahirkan. Iya. Nanti antum senyum juga ketawa. Antum kena pajak ya. Kena pajak. Berapa menit antum ketawa dalam sehari. Nah, nanti ada pajaknya. Kebijakan pajak baru. Termasuk juga jangan jadikan anak Anda jangan katakan anak Anda harta yang tidak ternilai. Karena bisa jadi nanti anak Anda dipajaki. Antum mau? Enggak. Tapi antum berencana mau punya berapa anak? 2 aja. Cepet. Istri. Supaya pajaknya tidak tinggi. Tapi istri mau? Mau 1 aja. Nambah tapi. Sama supaya pajaknya tinggi. Pajak tidak tinggi. Oke, ini bagus juga ya. Next. Anggota DPR, jalur sepeda dibongkar saja. Gue. Bagaimana kalau gedung DPR itu gak ada manfaatnya? Iya bener. Iya, bener. Ya kan ini kan kalau yang jalur sepeda ini gara-gara ya memang persoalannya apa namanya? Nggak ada gunanya buat rakyat. Nah, tapi di sini juga idenya bagus nih. Iya. DPR aja yang dibongkar. Soalnya DPR gak guna sama Cerdas. gak ada ini Intel gitu. Ya gak DPR dibongkar aja karena memang DPR ya dilihatlah dari kebijakan-kebijakan kan justru justru menjolimi rakyat gitu kan. Iya, tidak menguntungkan pada rakyat. Nah, itu tapi justru mendapat keuntungan dari rakyat Ya, gitu kan. benar. Ini bagus nih. Next. Setampan-tampannya laki-laki, suatu saat huruf L-nya akan hilang. Oh. Aki-aki. Aduh. Nah, ini mengingatkan kita teman-teman bahwa umur itu pasti akan melaju ya. Emang umurnya sampai kaki. Iya, nah itu juga sebenarnya. Kita sekarang ngomongin aki-aki apakah jadi pertanyaan kita apakah kita sampai ke usia tua? Jadi maksimalkanlah usia muda dengan tetap produktif. Next. Ternyata corona dan korupsi pangkalnya sama-sama
cuci tangan dan tutup mulut. Gimana nih tanggapannya? Setuju nggak? Setuju pasti. Kenapa setuju? Cuci tangan. Cuci tangan bener ya? Bener. Soalnya kan kadang-kala orang-orang yang korupsi itu mencari berbagai macam cara supaya dia itu tangannya tetap bersih gitu kan. Kalau Dia mau makan juga. ini beda lagi bro, ini kiasan. Dan juga tutup mulut kepada orang yang mencoba untuk menyumpal orang-orang yang tahu kan, kayak kemarin kan suap menyuap. Iya. Kemarin nonton film Endgame Nonton. KPK. Iya. Nah itu juga sebenarnya bagian dari itu. Jadi ada orang-orang yang tahu tentang kasus-kasus besar korupsi supaya tidak ada, jadi akhirnya dikeluarkan. Antum mau korupsi? Tapi koruptor itu bahagia hidupnya. Ini tip absen. Next. Tertawalah sebelum tertawa, itu dikenakan PPN tuh kan? Siap. Ini nyambung yang tadi. Pajak. Nah itu. Kira-kira kalau misalkan ya tertawa pakai pajak gimana nih? Menurut antum? Semua orang melarat. terus lagi. Apalagi ya? Kalau tertawa ya mungkin pada dasarnya kalau tertawa itu gak ada gimana? Gak ada. Gak mungkin Cuma ya? orang gak akan merasakan bahagia. Nah itu maksud saya, tidak akan merasakan kebahagiaan. Jika tertawa itu sudah dikenakan pajak, maka orang-orang tidak akan leluasa merasakan kebahagiaan. Iya. Oke? Iya benar. Ya artinya tadi bahwa memang bahagia itu sesuatu yang kompleks ya, termasuk juga tertawa. Itu adalah suatu bagian daripada kebahagiaan. Teman-teman yang nonton ini tertawa itu adalah suatu kebahagiaan. Bayangkan kalau teman-teman tertawa nonton YouTube itu Dikenakan pajak. Gimana tuh? Next. Katanya mencuci pakaian dan urusan kebersihan adalah tugas istri. Faktanya, padahal dalam Islam mencuci pakaian adalah tugas suami. Ini mantap nih. Dari Instagram global_info.id. Nah iya ya, ini menggambarkan bahwa memang sekarang kan kebanyakan tugas rumah tangga itu dilimpahkan kepada istri gitu kan. Dan suami kerja gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya jadi ini karena dulu kan Umar itu pernah sampai dimarah-marahi oleh istrinya gitu kan, dan ada sahabat yang lain yang mengadu kepada Umar bahwa sahabat ini dimarahi oleh istrinya juga, tapi justru Umar malah meredamnya dan juga membela istri-istrinya itu karena memang istrinya itu melakukan lebih banyak pekerjaan daripada ya sisi lain dalam perannya itu. Setuju? Oke. Next. Mubazir banget. Apa ya? Instagram mubazir_. Instagram ini nih. Oh, Facebook. Oh, Facebook ini? Instagram itu. Facebook. Facebook siapa? Tarsau_ngakak. Apa? Mubazir banget, punya kening, nggak ada yang nyium. Mubazir punya kening, nggak pernah pernah sujud. sujud. Nice. Sindiran yang halus tapi tajam. Sebenarnya. Gimana nih, Pak? Mending kening yang nggak pernah dicium atau mending kening yang nggak pernah sujud? Mending kening yang nggak pernah sujud lah. Kenapa? Oh, jadi antum membela orang-orang yang tidak sholat ya? Mending kening yang nggak pernah dicium. Salah berarti. Ini. Aduh, salah. Nggak fokus lagi. Makanya antum harus makanya minum dulu. Ini ada. Oh, ada. Ngapain saya mas? Iya, oke. Next, Mim. Baca dulu. Kayak apa ya? Mas, ini pengen ngopi di kafe tapi pas ngelihat nama kafenya gak jadilah, pulang aja, masih belum siap. Ini apa nama? Lihat nama ininya. Instagram
nama kafenya Manrob Buka. Ini dari Instagram @detik_baperan 1. Detik baperan, detiknya baper gitu. Ini bagus juga ya. Kayak ini jadi ide baru nih buat bikin kafe tapi namanya Manrob Buka. Tapi di sini ngakak juga ya. Tapi pas ngelihat nama kafenya gak jadilah, pulang aja, masih belum siap. Ini soalnya namanya Manrob Buka kan, Manrob Buka salah satu kisi-kisi ya. akan drill ujian, drill soal ujian di alam kubur nanti. Ya kan biasanya kalau kopi kan robusta, ya kan. Ini robuka, Manrobuka. Tapi pernah juga nih bukan teman saya sih, iya saya pernah baca gitu ya. Ada seseorang yang ditawari pekerjaan di suatu kafe. Ditawari pekerjaan ya. Ya. Terus dia tuh ngadu ke temannya. Saya ditawari pekerjaan nih di suatu kafe. Jadi apa? Jadi robusta. Jadi robusta. Jadi kopi. Jadi kopi ya. Kan maksudnya kan sebenarnya tukang kopi itu barista ya, gitu. Tapi robusta nah, itu. Manrobuka ini jadi kopi. pengingat teman-teman bahwa ya kita melihat memandang jauh ke depan ke alam kubur nanti apa yang mau kita jawab ketika ditanyakan Manrobuka ya. Ya. Tapi nanti yang ngejawab apa? Bibir apa namanya? Mulut kita atau gimana? Bukan, mulut kita dikunci. Oh. Astagfirullah. Kunci pakai apa? Oke, next.